dengan NIM 22142010097. Saya dari kelas A4 semester 3. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membahas tentang persalinan normal pada ibu intranatal. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu 37-42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tampil, komplikasi baik ibu dan janin. Persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu. Atau persalinan adalah proses pengeluaran produksi konsepsi yang variabel melalui jalan lahir biasa. Persalinan dibagi menjadi 4 kala, yaitu kala pertama pembukaan serviks. Pada kala ini pada primigravida terjadi pendataran serviks terlebih dulu, baru terjadi pembukaan. Sedangkan pada multigravida pendataran serviks dan pembukaan dapat terjadi bersamaan. Kala pertama terdapat 2 fase. Yang pertama fase laten. Tahap awal persalinan ini dimulai begitu sudah ada pembukaan leher rahim. Kontraksi mulai teratur, muncul rasa sakit yang perlahan makin nyeri dan makin lama. Sejak pembukaan 0 cm sampai 3 cm, umumnya berjalan lambat. Fase laten terjadi 8 jam pada primigravida dan kurang lebih 5 jam pada multigravida. Yang kedua fase aktif. Pada fase ini tahap awal pembukaan 4 cm sampai 10 cm terjadi kurang lebih 5 jam pada primigravida. Pada fase ini bagian terendah bayi, biasanya kepala, mulai turun ke panggul dan ibu mulai merasakan desakan untuk mengejan. Fase ini dibagi menjadi 3. Selanjutnya kala 2 pengeluaran janin. Pada kala ini kontraksi terkoordinir kuat, cepat dan lebih lama, kurang lebih 2-3 menit sekali. Kepala janin mulai turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa mengedan karena tekanan pada rektum ibu merasa seperti mau buang BAB dengan tanda anus terbuka. Pada waktu kontraksi kepala janin mulai kelihatan, vulva membuka dan perineum merenggang. Pada ibu primigravida dianjurkan melakukan episiotomi agar tidak terjadi robekan. Dengan kontraksi mengejan yang terpimpin akan lahirlah kepala diikuti oleh seluruh badan janin. Kala 2 pada primigravida terjadi selama 1,5 sampai 2 jam, sedangkan pada multigravida 1,5 sampai 1 jam. Selanjutnya kala ketiga pengeluaran plasenta. Pada kala ini uterus akan teraba keras dengan tinggi fundus uteri setinggi pusat 5-30 menit setelah bayi lahir. Rahim akan berkontraksi dan ibu akan merasakan sakit. Rasa sakit ini menandakan lepasnya plasenta dari pelekatannya di rahim. Pada waktu 1-5 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong ke dalam vagina dan akan keluar dengan spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis pubis dan fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kurang lebih 100-200 cc. Setelah itu plasenta akan diperiksa guna memastikan apakah plasenta sudah lengkap. Dan kala keempat pengawasan dilakukan selama 12 jam setelah persalinan dan pengeluaran plasenta. Tujuannya adalah untuk mengawasi kondisi ibu terutama terhadap bahaya pendarahan postpartum. Lama proses persalinan pada primigravida 14,5 jam, sedangkan pada multigravida 7,5 jam. Pemeriksaan penunjang ada USG kehamilan, USG Doppler, kardiotografi, kadar air ketuban, dan pemeriksaan pH. Selanjutnya ada penyebab rasa nyeri. Rasa nyeri bersalin muncul karena kontraksi otot rahim. Kontraksi otot rahim menyebabkan dilatasi dan penipisan serviks serta iskemia rahim akibat kontraksi arteri miometrium. Karena rahim merupakan organ internal, maka nyeri yang timbul disebut nyeri visceral.
Pada persalinan, nyeri dapat dirasakan pada punggung bagian bawah dan sacrum. Biasanya ibu hanya mengalami rasa nyeri ini hanya selama kontraksi dan bebas dari rasa nyeri pada interval antar kontraksi. Yang kedua ada regangan otot dasar panggul. Jenis nyeri ini timbul pada saat mendekati kala 2. Tidak seperti nyeri viskinal, nyeri ini terlokalisir di daerah vagina, rektum, perineum, dan sekitar anus. Nyeri kinis ini disebut nyeri somatik dan disebabkan peregangan struktur jalan lahir bagian bawah akibat penurunan bagian terbawah janin. Selanjutnya episiotomi. Pada nyeri episiotomi, nyeri dirasakan apabila ada tindakan episiotomi. Tindakan ini dilakukan seperti jalan lahir mengalami laserasi maupun ruptur pada jalan lahir. Dan yang keempat, kondisi psikologis. Nyeri dan rasa sakit berlebihan akan menimbulkan rasa cemas, takut, dan tegang, memicu produksi hormon prostaglandin sehingga timbul stres. Kondisi stres dapat mempengaruhi kemampuan tubuh menahan rasa nyeri. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh